Oke, kita coba tes kecepatannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk kecepatannya itu mencapai 57 MB ya. Harusnya 70 sih. Mungkin koneksinya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Catatan Usang Teknisi. Di video kali ini saya akan kembali mencoba setting load balance menggunakan dua koneksi internet atau load balance menggunakan dua ISP. Seperti yang tadi sudah saya bicarakan, ini adalah topologi atau skenario yang saya akan jalankan di kesempatan kali ini, di mana di sini untuk koneksi dari ISP1 itu kecepatannya adalah 40 Mbps dan dari ISP2 itu kecepatannya 30 Mbps. Nah, dari ISP1 ini nanti saya akan masukkan ke Ether 1 dan dari ISP2 saya masukkan ke Ether 2. Kemudian untuk lokalan yang langsung ke laptop saya itu dari Ether 3. Nah, gateway dari ISP1 itu 192.168 10.1 dan dari ISP2 gateway-nya 192.168.11.1. Nanti saya akan input dari ISP1 IP-nya 192.168.10.2 dan dari ISP2 11.2 dengan IP lokal 10.78.78.1/24. Oke, saya akan coba langsung login ke router Mikrotik. Nah, untuk ISP1 sudah saya pasang ke Ether 1. Di sini saya akan kasih nama dulu untuk Ether 1-nya. Yang Ether 1 itu adalah ISP A. Nah, ini sebagai contoh aja ya. ISP A. Apply. Kemudian untuk Ether 2-nya ISP B. Nah, untuk lokal itu dari Ether 3. Di sini saya akan kasih nama Ether 3 itu lokal. Oh ya, sebelumnya untuk konfigurasi load balance sudah pernah saya share di konten sebelum ini. Namun untuk video sebelumnya itu untuk koneksi dari ISP1 nya sudah saya config dari awal. Jadi ketika konfigurasi load balance yang saya config itu hanya pada bagian Ether 2 aja. Nah, di sini saya akan coba konfigurasi load balance dari nol atau dari awal. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mudah teman-teman pahami. Nah, untuk penamaan di interface sudah, tinggal kita input IP dari masing-masing ISP. Nah, pertama itu masuk ke address, IP address, kita tambah, pilih ethernya ISP1. Nah, IP-nya itu ini 10.2.
paste, kemudian IP dari ESP2. Paste, apply. Nah, untuk konfigurasi IP sudah selesai. Biar nggak bingung, di sini saya akan kasih nama lagi di komen. Untuk yang pertama ini atau dari header 1 ini adalah koneksi 1, dan yang dari header 2 ini saya kasih nama koneksi 2. Nah, selanjutnya saya akan coba konfigurasi pada bagian NAT yang mengarah ke masing-masing ISP. NAT, kemudian add pada out interface. Di sini saya akan konfigurasi untuk jalur ke ISP1 dulu. Chainnya itu adalah search NAT, kemudian out interface-nya itu mengarah ke ISP1, kemudian action-nya itu kita pilih masquerade, apply. Nah, untuk konfigurasi NAT yang mengarah ke ISP2 tinggal kita copy aja dari sini, dari rule yang pertama, copy. Yang dirubah itu hanya out interface-nya aja, diarahkan ke ISP2, apply. Nah, untuk NAT sudah selesai, tinggal kita konfigurasi pada bagian Mengel. Yang pertama itu saya set Mengel add, kemudian chainnya itu adalah pre-routing. In interface-nya pilih Ether 3, kemudian pada tab advance-nya, pada per connection clusternya pilih search address and port. Search address and port, pada bagian ininya kita isi 2, sebelahnya biarkan 0 aja. Kemudian tab extra pada bagian tab extra kita pilih DST address type. DST address type, kemudian pilih lokal, bagian ininya disentang. Nah, yang terakhir untuk rule yang pertama ini, pada tab action pilih mark connection. Mark connection, isi nama ISPA. Apply. Oke. Kemudian rule yang berikutnya sebetulnya hampir sama. Di sini tinggal kita copy saja. Pada tab generalnya itu pre-routing, kemudian advance-nya kita rubah sebelah sininya jadi 1, ekstranya tetap sama, actionnya kita kasih nama ini adalah ISP B, apply. Nah, untuk MAC connection, rule MAC connectionnya sudah selesai, tinggal berikutnya
kita setting untuk MAC routingnya. Pertama kita add, kemudian pada tab general bagian in interface-nya pilih Ether 3, kemudian connection mark-nya kita pilih ISPA, kemudian pada tab action-nya kita pilih MAC routing. Nah, MAC routing pas truk jangan dicentang, kemudian kita kasih nama ke ISPA, apply, oke. Nah, tinggal kita yang mengarah MAC routing yang mengarah ke ISP2. Konfigurasinya hampir sama, tinggal kita copy saja dari rule sebelumnya. Copy, pada tab general tinggal kita rubah ininya ke ISPB. Kemudian untuk actionnya kita rubah ininya menjadi ke ISPB, apply, oke. Nah, tinggal yang terakhir adalah pada bagian root. Yang pertama itu kita masukkan dulu masing-masing gateway. Nah, untuk gateway ISP1 adalah yang ini 10.1, tambah gateway dari ISP2, apply, oke. Kemudian ini kan settingannya digabung ya, tinggal kita pisah masing-masing gateway-nya. Tambah, sebentar biar kelihatan, tambah masukkan gateway ISP1, kemudian pada routing MAC-nya kita arahkan ke ISPA. Untuk distance isi aja 1, apply, oke. Tinggal routing yang mengarah ke ISP2. Nah, tinggal kita copy aja di konfigurasi sebelumnya, copy, kemudian rubah gateway-nya jadi gateway yang mengarah ke ISP2. Routing mark-nya kita pilih ke ISPB, apply, oke. Nah, sebetulnya sampai sini konfigurasi load balance sudah selesai. Tinggal kita coba pengujian di sisi mikrotiknya dulu. Nah, karena untuk lokal belum saya config ya dari Ether 3 nya. Kita tes ping ke Google. Wais, lupa, untuk DNS belum saya input ya. DNS masuk ke server, isi 88, kemudian secondary DNS nya saya kasih nama saya kasih IP 8.8.1.1, apply, oke. Nah, kita coba cek ping ke Google dulu. Ping maksudnya ke DNS Google ya, ping 888. Oke, sudah jalan. Kita coba ping ke domain, ping facebook.com. Sip, sudah jalan. Tinggal kita config untuk jalur lokal.
Jalur lokal itu maksudnya jalur yang nanti akan kita distribusikan. Di sini saya menggunakan Ether 3 untuk koneksi langsung ke laptop. Di sini sudah saya siapkan IP-nya. Tinggal input saja. Copy. Kemudian IP address, add, arah pilih Ether lokal, kemudian paste, apply. Kita kasih nama dulu, ini adalah IP lokal. Oke, sudah. Tinggal kita setting di HCP server biar si laptop saya ini mendapatkan IP secara otomatis dari Ether 3. Next. Oke. Nah, saya akan coba disable dulu LAN-nya. Sip. Nah, laptop saya sudah ada internetnya. Tinggal kita pengetesan speed test. Nah, tadi itu untuk ISP1 kecepatannya adalah 40 Mbps, kemudian ISP2 itu kecepatannya 30 Mbps. Nah, semoga aja ketika saya coba speed ini kecepatannya menjadi 70 Mbps. Ini kita close dulu, ini kecilin. CBN. Oke, kita coba tes kecepatannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk kecepatannya itu mencapai 57 MB ya. Harusnya 70 sih. Mungkin koneksinya lagi sedikit ada masalah mungkin. Nah, untuk upload itu mendapatkan 67,4. Kita coba lagi. Nah, sini teman-teman bisa lihat di atas ini. Untuk ISP1 sampai 40, ini 30. Bisa jadi si mikrotiknya ini nggak kuat karena mikrotik kentang ya. CPU-nya langsung naik ke 60% ketika full traffic. Nah, berarti untuk konfigurasi kali ini, konfigurasi load balance 2 ISP berhasil ya. Oh ya,
Banyak juga dari teman-teman yang menanyakan di video-video sebelumnya mengenai tentang dari mana DHCP si DHCP si laptop, kemudian konfigurasi awal si WLAN. Sebetulnya mau WLAN ataupun Ether 3 ataupun Ether 4 itu adalah lokalan. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen interface ini di bridge, teman-teman bisa bridge. Ini contoh aja ya. Bridge, misalkan saya kasih nama bridge lokal. Apply, oke. Kemudian teman-teman masukkan header yang mau di bridge. Di sini saya masukkan Ether 3 ke nge-close. Kemudian Ether 4, kemudian WLAN 1. Nah, di konfigurasi manualnya pun harus dirubah. Itu ada di sini. Nah, untuk interface lokalnya rubah ke bridge lokal. Kemudian semuanya rubah ke bridge. Nah, ini ketika teman-teman mencoba konfigurasi WLAN-nya, kemudian koneksi mengambil koneksi dari Ether 4, ini sudah mendapatkan internet dari hasil konfigurasi load balance ini. Nah, misalkan teman-teman di sini mau setting hotspot, misalkan di local bridge, kemudian bridge-nya itu pengen dapat koneksi dari konfigurasi load balance. Nah, tinggal teman-teman masukkan aja di sini. Ininya rubah untuk interface outnya. Misalkan interface outnya ada di bridge, teman-teman pilih bridge di sini. Kemudian atau misalkan interface outnya ada di Ether 4, teman-teman tinggal pilih aja di sininya Ether 4. Seperti itu. Saya coba tes lagi. Routernya ternyata tidak kuat. Nah, seperti itu. Karena di sini saya menggunakan RB 9412ND. Nah, belum ada traffic pun CPU-nya sudah nyampe 37%. Dikarenakan ini hanya untuk nge-lab aja, jadi semoga tidak mengurangi maksud dari isi video ini. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa mudah teman-teman pahami. Kalau misalkan menurut teman-teman video ini cukup bermanfaat, silahkan like, kemudian komen. Jangan lupa di share juga ke media sosial teman-teman, agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.